Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini, masih dalam rangkaian topik pembahasan tentang inverter ya. Ini sudah menginjak ke praktikum 4. Ada beberapa ini ya, penyempurnaan ya, pengembangan lah istilahnya. Jadi di sini sudah dikasih kabel supaya memudahkan membedakan antara resistor yang untuk yang IR ya, yang drop kemarin praktikum 3 kan, yang IR 2153, karena kemungkinan R nya terlalu menghambat proses charging kapasitor sehingga dia telat ya untuk membangkitkan PWM nya saat dia ada shutdown. Tegangan high voltage 310 sudah tercapai dan mau melebihi dia shutdown. Nah, saat dia recovery, saat bangkit lagi, dia akan ngecas lewat resistor 10 kilo. Nanti kita coba yang pakai 1 kilo ya. Terus yang kedua, ini dalam rangka persiapan untuk grid tie inverter ya. Jadi kami sudah mengaktifkan yang ini, detektor tegangan tinggi, variabelnya di sini. Jadi pengatur tegangannya yang ini untuk 310 ya. Kami mengaktifkan ini untuk mendapatkan logik bahwa tegangan tinggi yang diharapkan sudah tercapai, logik 1 atau 0, dan ini menginformasikan ke Arduino atau sistemnya. Sebenarnya Arduino ini dia mampu untuk mengukur tegangan tinggi ya, tentunya dengan R ya. Kalau Arduino itu ada R, pembagi tegangan, yang diukur ini 310. Kita pakai misalkan ini 1 mega. 1 mega di sini 1/100 nya berarti Arduino kan mengukurnya antara 1 sampai 5 volt ya. Maka kita inisiasi si R ini R1, R2, R1 1 mega berarti R2 sekitar 10k ya, benar ya. 1/100 nya nanti tinggal sekitar 3,1 volt. Jadi pergerakan nilai ini yang naik turun diukur di Arduino nya di sini. Ini masuk pin Arduino. Jadi Arduino jangan mengukur di sini, bisa rusak. Jadi modelnya seperti ini. Cuman karena si Arduino ini sudah sibuk nanti menghandle interruptnya si SPWM, terus menghandle logiknya, tegangan sudah tercapai. Jadi pekerjaan Arduino ini, kalau secara global yang belum ada penyempurnaan, 1 SPWM, 2 deteksi
high voltage. Nanti planningnya itu, ini semoga aja berhasil ya, kami juga belum membuktikan ini. High voltage yang DC itu harus di atasnya ya. Jadi kalau grid tie inverter, kita harus ada di atasnya sedikit dari 220, misalkan 221, 222. Karena hukum di elektronika itu arus akan mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Jadi supaya grid tie inverter ini mampu memasukkan energi listriknya, maka harus ada di atasnya tegangan PLN. Jadi taruhlah kita anggap tegangan PLN 220 VAC. Ini kalau dikali akar 2 ketemunya 310 ya. VDC. Kita harus ada di atasnya ini. Misal nanti detektornya bekerja di 320. Untuk mencekatnya di 330. Jadi yang ini kami settingkan di sini, sedangkan yang ini detektor yang baru kami aktifkan ini. Jadi ada optocoupler sendiri. Nanti kami setting ya untuk dua tegangan ini. Kenapa kami kasih dua detektor? Ini masih teori aja ya, belum terbukti ya. Karena di sisi tegangan misalnya di sini ya. Ini 310, 320, 330. Ini menjadi 220 VAC. Di saat logic ini dipasang di tengah-tengah sini ya, detektornya untuk Arduino. Oh, berarti tegangan sudah valid untuk kita masukkan ke laba-laba PLN. Tegangan di sini kan diatur optocoupler TL431. Saat tegangan naik begini, mau naik lagi sudah ditahan sama TL431. Kamu harus diam atau turun. Saat ada beban, di sini ada vibrasi ya. Nah, kami memastikan di sini ada di atasnya vibrasi ini. Jadi saat turun kurang dari 3310, si TL431 langsung memicu PWM lagi. Kami berharap sih, ini belum ada rumusnya, cuman kami perkirakan spellingnya adalah sekitar 10 volt. Ini hanya perkiraan aja ya, karena kami juga nggak tahu di sini vibrasinya seberapa tinggi tegangannya ya. Jadi kami pakai dua indikator high voltage ini ya. Jadi kalau di sini titik amannya, sehingga posisi gelombang AC-nya itu aman di atasnya 220 sedikit ya. Jadi kira-kira begitu perencanaan dari kami. Nanti coba kita buktikan ya.
karena ini perjalanan masih banyak step yang harus dilalui. Belum lagi nanti ada semacam zero crossing ya. Jadi ada detektor, ada sinyal PLN. Zero crossing itu akan mendeteksi di sini. Lah, titik ini menurut pendapat kami harusnya dijadikan sebagai interrupt di sisi Arduino. Jadi pekerjaan ini sudah cukup berat, jangan dibebani dengan ini. Ini akan menggerakkan, kalau dia deteksi tegangan, mengukur tegangan, difungsikan sebagai mengukur tegangan analog, maka sistem ADC akan bekerja di Arduino. Di Arduino itu bisa mengukur karena ada ADC. Kalau nggak salah 10 bit ya, 10 bit. Jadi menggerakkan ADC ini cukup menguras banyak menyita waktu ya di dalam proses clockingnya dia. Jadi kami rencanakan ini tidak difungsikan. Jadi pekerjaan detektor tegangan tinggi kami kerjakan dengan hardware ini, TL4, kombinasi TL431 dan optocoupler. Jadi si Arduino nanti bisa jadi cuman detek 1 atau 0 aja, atau bisa jadi di sini di driver MOSFET ini pakai transistor kami modif sehingga ada pin enable nya. Jadi kalau dia kena 1, logic 1 dia on, SPWM nya keluar. Kalau 0, SPWM nya mati alias low aja. Jadi si bridge nya tidak bekerja ya. Itu bisa seperti itu. Jadi si Arduino cukup generate SPWM itu kalau ini ya, semakin kecil jadi begitu. Jadi saat kena tapis kapasitor, kena rangkaian LC, dia akan gitu. Yang ini pekerjaan yang bawah, akan ada 2 sinyal SPWM ya. Nah, karena rangkaian full bridge, maka dia akan membentuk seperti ini, kanan kiri ya. Oke, kira-kira ini intermezzonya untuk perencanaan awal untuk grid tie inverter ya, grid on. Grid tie inverter ini solusi murah untuk nyuplai daya listrik rumah kita sebenarnya ya. Jadi tidak membutuhkan aki, cukup menyediakan panel, solar panel sama si grid tie inverter ini. Jadi pada siang hari dia efektif menyuplai, menambahkan daya listrik di kita. Oke, kita tetap di sini. Sekarang kita uji coba pengembangan yang kemarin ya.
Kita pastikan dulu ini TL494 TL494 ya. Ini tegangan tinggi. Masih sama menggunakan tegangan DC 14 volt dari charger aki. Ini charger akinya. Oke, sekarang kita tes tegangannya ya. Yang ini belum diaktifkan ya. Tegangan sebelum ada beban lampu. Tiga 30. Berarti ini tinggi ya. Kita setting, nah ini sudah nyala ini. Yang ini indikator yang ini cuman kita setting 320 dulu untuk ini. Kita mundurin. Kira-kira beginilah, karena potensinya jenis ini jadi agak sedikit saja sudah 10 volt bedanya, masih terlalu tinggi. Ya, taruhlah begini. Terus yang ini kita setel ke on gitu ya. Ini onnya yang nyala yang paling terang ya. Nah begini, berarti dia deteksi nanti 320 volt DC ya. Sekarang yang ini kita naikkan 330.
Nah, ini 330 ya. Tadi 321, ini 332. Udah cukup. Sekarang kita nyalakan. Sebenarnya ini nanti ada kayak toleransi ya, karena vibrasi tadi. Sekarang SPWM saya kasih tegangan. Kita tes sekarang, tegangan masuk, nyala ya, ngedrop sekitar 10 volt, jadi ada toleransi ya. Terang sekali, bagus ini. Berarti nanti kalau mau diterapkan ke inverter, kita tambahkan 5-10 volt lagi ya, karena toleransi bisa jadi vibrasi di situ ya, dan frekuensi tinggi, tapisnya semakin besar ini juga semakin bagus. Bisa jadi kombinasinya seperti ini, bagus ya. JLJ ini masih sendirian ya, tanpa L. Berarti next kalau kita udah nyampe ke praktikum grid tie inverter, kita tambahin sekitar 5-10 volt. Nah, sekarang ke bagian penting yang kedua ini, kita akan uji coba si IR2153. Yang ini saya copot ya. Oke, kita selektornya ke nomor 2. Kita cek tegangan tanpa beban. Jadi kapasitornya ini kayak kurang, soldernya kurang lengket ya, kurang nyambung. Nah, 330 volt juga ternyata. Iya. Oke, sekarang saya kasih beban lampu. Tegangannya drop.
Nah, sekarang kita coba buktikan menggunakan resistor 1 kilo. 1 kilo. Oke. Jadi di paralel dengan R 1 kilo ya. Kita uji sekarang apakah dia mampu naik tegangannya. Naik tegangannya ya. Tapi belum mampu bertahan di sekitar 310 volt ya, belum mampu ke sana. Berarti untuk saat ini, untuk ke depan ya, Greta inverter sepertinya kesimpulannya kami lebih prefer ke TL494 dan SG3525 ya. Kita pakai dua itu ya, yang IR2153. Untuk case praktikum kali ini belum mampu mencapai tegangan high voltage sesuai planning atau rencana kita ke Greta inverter. Jadi demikian kira-kira improvisasi dari inverter ini dalam rangka mencapai step awal, setting awal untuk si Greta inverter. Semoga praktikum selanjutnya kita akan mulai dengan Greta inverter ya, karena kami sudah mengaktifkan ini tapi tidak langsung ke bagian utamanya. Kita mesti melewati detektor ini, zero crossing, baru setelah itu kita uji coba ke yang utama, itu Greta inverter. Kita harus menemukan rangkaian zero crossing dulu, baru kita menginjak ke bagian utama dari Greta inverter. Oke, demikian, semoga memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini.
kita akan kami akan mengangkat sebuah IC analog digital converter ini. Ini PCB nya Hantek ya, oscilloscope PC, oscilloscope USB PC. Ini setelah sekian tahun dia ngeblank, terus USB nya tidak terdetek. Setelah dibuka, dicoba, ternyata IC ini sangat panas ya. Tidak, panasnya itu bukan panas hangat yang biasa itu, tapi panas yang berlebih, menyengat itu. Jadi kami akan mencoba mengganti IC analog to digital converter ini. Siapa tahu ini masih bisa difungsikan kembali ya. Jadi eman-eman, siapa tahu ini masih bisa diselamatkan. Kami sudah coba mengganti ini kristal ya, ternyata masih tetap tidak ada deteksi sama sekali di Windows. Oke, kita akan coba angkat IC ini menggunakan solder ini ya, yang dulu pernah kita praktekkan untuk IC, kalau nggak salah IC SMPS UC 3843 ya. Sekarang kita ngangkat IC ini dengan solder uap ini. Jadi semoga tidak mengganggu komponen yang lain, karena ini kecil sekali ya. Ini kalau IC-nya Arduino yang SMD itu kayak gini jaraknya. Coba kita cek ya, IC-nya Arduino. Nah ini Atmega 328 pun masih lebih lebar dari ini. Nah ini lebih kecil lagi dari ini. Ini pernah dioprek juga ini sebagai uji coba. Oke, sekarang kita nyalakan ini ya. Nah ini sudah nyala. Sampai berputar. Nah, putar. Ini anginnya. Lalu kita panasnya tambahin ya. Sampai nyala LED-nya. Ya, ini hangat, panas dah. Mana tadi? Sebentar apa ini?
prosesornya. Ini prosesornya ini ya. Kurang angin. Ini kemungkinan di lem ini. Kan langsung pemanasnya di off kan. Panas sekali ya. Udah ya. Nanti kami akan beli dulu spare partnya ini. Sepertinya harganya lumayan nih. Tapi kita penasaran ya. Penasaran bisakah ini diperbaiki gitu. Bila mana berhasil kan bisa di copy paste bagi sobat yang juga punya alat ini, semisal punya alat ini juga. Jadi kerusakannya bisa jadi yang ini. Semoga aja berhasil ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya dari ini untuk pemasangan IC-nya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.